Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya memvideokan tentang bagaimana saya merawat salah satu mesin RO ya. Mesin RO ini atau reverse osmosis, yaitu mesin yang menyaring air dari keran ledeng ya atau WTP (water treatment plant) yang ada di komplek, kita olah agar kita mendapatkan air yang layak minum ya, air layak minum. Ini mesin ini sebetulnya udah cukup lama ya, udah 5 tahun lebih, makanya perawatan di sini antara lain adalah saya mau mengganti motor ya, pompa booster, juga selang-selang yang ada di sini, selang ya. Karena selangnya ini kalau udah kelamaan dia getas atau keras dan cenderung di dalamnya itu ada sedikit lumut-lumut, jadi saya akan ganti dengan selang-selang baru. Ini saya pakai, tapi eh, alat ini sebelumnya air masuk ke filter ini, saya juga menggunakan filter-filter sebelumnya atau filter-filter lain yang untuk digunakan untuk penyaringan awal. Salah satunya adalah ini adalah dua tangki, sorry ya, dua tabung filter. Ini filter pertama, sebetulnya filter yang pertama ada di luar seukuran ini juga untuk menyaring sedimen dan kotoran. Yang kedua ini saya menggunakan media ada karbon aktif, pasir silika, mangan zeoloid ya. Lantas setelah di filter di sini, saya masukin lagi nih filter kedua. Ini pasir silika, karbon aktif. Ini terakhir saya ganti bulan 10 2021, jadi artinya udah hampir setahun, tapi tetap ini saya pelihara dengan cara saya backwash. Kalau yang ini filter yang ke arah ke tempat kamar mandi dan segala macam. Nah, untuk menuju ke mesin reverse osmosis atau RO, saya menggunakan ada beberapa filter di sini. Di sini ada dua, di sini dua. Nah, di pojok sanalah mesin filter itu saya pasang di atas ya. Sebelum masuk saya pakai filter lagi. Uh, Kenapa nih saya tutup? Ya karena di sini ada sinar, sehingga untuk mengurangi terjadinya lumut yang ada di dalam filter ini. Karena filter ini plastiknya ini transparan. Ya, saya jatuhin di sini. Nah ini transparan. Ini salah satunya adalah bersih cartridge karbon atau granular karbon atau karbon hancur ya, pasir karbon lah istilahnya. Dan berikutnya sana. Jadi saya tutup ini fungsinya untuk itu. Oke, sebelum saya ganti, jadi saya pastikan di sini kondisinya power off ya, nggak ada lagi power. Jadi nanti kita urutkan satu persatu. Jadi ini saya angkat dulu semuanya, eh, dilepas, tapi saya mesti catat karena sambungan ini satu sama lain ini harus diingat nih, kalau salah malah berantakan nih, jadi bukan RO jadinya, airnya nggak jelas kemana larinya. Oke, ini saya gantinya satu-satu ya. Sebagian saya menggunakan selang yang warna biru. Sebetulnya ada alasan kenapa saya warna biru, karena ini cuacanya atau sorry, karena ini kondisinya adalah di luar, jadi ada sinar sedikit, tidak, walaupun tidak langsung. Nah, saya menggunakan ini agar dia lebih gelap, sehingga eh, berdasarkan pengalaman saya itu untuk mengurangi lumut yang seperti ada di filter-filter yang saya tutup pakai cover hitam. Jadi saya menggunakan ini sebagian, yang sebagian tetap saya pakai warna putih. Oke, ini salah satu contoh aja nih, saya barusan melepas salah satu komponen, yaitu tabung ultraviolet ya, lampu ya, itu untuk mematikan kuman. Ini finalnya sebelum masuk ke keran.
peran outputnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau kelamaan filternya tuh seperti ini. Nah, hitam ya, dalamnya agak coklat, agak nggak bisa fokus ya. Oke nih. Nah, ini coklat. Jadi ini saya ganti nih. Ini juga udah cukup keras, jadi nggak lentur lagi. Ya sebaiknya diganti aja gitu. Oke, ini saya mau kasih contoh aja ya. Saya bukan expert tapi bagi pemula aja nih. Saya juga pemula. Nah, ini cara menyambungnya ini ya. Ini kalau saya sebutkan sih sistemnya sistem bayonet ya. Artinya tinggal dimasukin. Ini kita copot dulu kuncinya. Dia akan dimasukkan ke sini ya. Ini sampai benar-benar masuk karena tekanan di sini apa ini cukup kuat ya tekanan airnya ya. Sampai mentok tek, baru kita tarik sedikit, tinggal kita kunci. Nah, biru-biru ini atau seperti ini adalah pengunci. Jadi dia ditarik nggak akan lepas. Gitu. Tapi kalau mau nyopot ini kita cabut, ya kan? Kita cabut, ininya kita tekan nih di sini nih. Nah, kita tekan baru kita tarik. Set. Nah, begitu. Inilah kurang lebih cara pemasangan eh, selang atau hose ke elbow ya atau sambungan seperti ini atau yang lain modelnya. Jadi jangan sampai kunci yang biru ini hilang ya. Takutnya nanti kesentuh atau apa dia kedorong ininya mudah ketarik gitu. Jadi kalau sudah dikunci sama ini masuk ke sini, insya Allah dia terkunci gitu. Oke, saya mau tunjukin aja ini salah satu cara menyambung ya, apa menghubungkan dua titik apa namanya selang ke dalam cartridge satu ke cartridge lainnya. Diusahakan sih dia tegak lurus ya. Jangan sampai di sini tuh melengkung atau di sini agak melengkung nih keluar. Karena di kemungkinan kalau melengkung itu ada kebocoran di sini karena dia tidak rapat nih di dalam sini. Dia akan masuk. Tapi kalau ada melengkung, dia takutnya tidak rapat sekali posisi selang ini yang masuk ke dalam sini. Jadi dipastikan saja supaya ini kalau bisa rata. Jadi ini kita mainkan di sini ya, kita mainkan diputar ya, tapi juga harus diperhatikan di sini rapat kondisinya di sini rapat ya. Dengan cara itu mudah-mudahan tidak terjadi kebocoran gitu. Oke, ini selang-selang udah saya ganti semua ya, baik yang panjang maupun yang pendek. Pastikan ya, dipastikan untuk sambungannya itu, sorry ya, sambungan seperti ini sudah benar-benar masuk ke dalam ya, terus terkunci ya. Juga drat-drat ini pastikan uh, rapat ya. Nah, seperti ini. Memang ini seperti pabrik mini ya, istilahnya ya, tempat instalasi air minum. Jadi kalau mau bagi yang mau nyoba-nyoba gitu ya, sebaiknya sebelum sebelum dicopot, Anda foto-foto aja dulu nih, posisi ini kemana, selang ini kemana, semua dipoto. Jadi kalau nanti lupa, Anda bisa melihat dokumentasi fotonya. Oh ini larinya ke sini, contohnya umpamanya ini lari ke sini, bukan ke sini, atau sebaliknya, gitu ya. Nah ini udah siap, sekarang saya mau ganti mesin pompa ini. Sebetulnya mesin pompa ini bukan orinya ini ya, bukan orinya mesin orinya tuh yang ini. Ini orinya. Tuh ya. Oke, ini sekarang kita mau coba ganti. Karena kemarin saya coba di sini udah lama, ternyata masih lebih bagus originalnya. Ini sebetulnya pompa saya pakai untuk kebutuhan lain ya, untuk kebutuhan lain, tapi dengan jenis pompa yang sama. Gitu. Di belakang sini memang ada dua switch, ya, switch ada high pressure, ada low pressure di sini. Di sini ada solenoid. Jadi untuk yang sistem elektrikalnya atau switch elektrikalnya dia hanya
ada jadi ini solenoid valve ya. Di sini dia bekerja berdasarkan tekanan dari pompa ya, dia akan bekerja. Di sini juga akan memutus pompa ini, mesin pompa ini memutus arus. Ada low pressure, ada high pressure ya. Lupa saya yang mana yang low yang sama yang high. Oke, cuma 3 itu. Dan pompa ini ada adaptornya ya, kalau nggak salah ini 24 volt. Yang adaptor ini adalah untuk lampu UV ya, ultraviolet. Oke, jadi ini kita coba jangan sampai kita lindungi dari air ya, kalau memang netes-netes segala macam. Sekarang kita ganti pompa ini ya. Oke, ini sudah saya sambung ya, sudah terpasang pompanya dengan kabelnya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menyambung kabel ini ya, di pompa ini kan ada keluar 2 kabel warna merah sama warna hitam. Ini juga mengeluarkan 2 kabel warna merah sama hitam. Kalau merah itu anggaplah line ya, yang mengandung listrik, yang hitam itu ground. Jadi yang warna merah dari sini dia tersambung dulu ke switch di sini. Ini yang mengandung listrik ya, yang warna merah. Nanti di sini hubungannya juga ke warna merah yang ada di sini. Sedangkan yang warna hitam adalah istilahnya ground ya, jadi beda ininya ya. Kalau di sini ini juga switch ya, ini adalah memutus dan istilahnya dia ini, kalau ini ada sistem magnet ya, kalau ada sesuatu dia magnetnya akan bekerja, dia akan menarik dan flow ini akan terbuka ininya valve-nya. Kalau yang ini adalah berdasarkan tekanan. Tekanan di sini ada switch. Kalau dia tekanannya sangat kuat, ya dia akan switch-nya akan bekerja di sini. Ini nyambung aja sih sebetulnya, mutus 2 arah. Mutus 2 kabel ini. Untuk masangnya juga soketnya perlu diperhatikan ya. Benar-benar masuk ke dalam soket. Jadi jangan sampai nanti sekedar masuk ternyata lepas, agak repot lagi pada saat pemasangan. Oh ya, sebelum saya coba, ini filter ini kalau nggak salah nih sih cuma 5 step aja ya. 5 step. Jadi dari filter-filter yang di depan sini, ini yang filter spon, ini granular, ini karbon. Karbon langsung masuk ke mana? Kalau nggak salah ke ini dulu ya, ke membran, terus masuk lagi ke pos karbon untuk menghilangkan bau. Di sini ada tambahan mineral. Ini sebetulnya opsional aja. Ini juga opsional aja. Ini lampu ultraviolet untuk mematikan virus atau kuman lah istilahnya. Mungkin ada banyak juga yang banyak step ya di sini, tumpukan lagi macam-macam cartridge. Saya hanya pakai ini aja, sudah cukup menurut saya. Memang tambah banyak cartridge, tambah banyak hubungan pipa atau selang-selang ya. Jadi kita juga harus perhatikan flow-nya kemana ini, gitu kan? Kalau ini saya kasih tahu di sini, saya tunjukin juga nih flow-nya ke sini. Jadi untuk kebutuhan saya sendiri ini flow-nya balik arah ke sana gitu. Jadi jangan sampai salah gitu kan. Oke, nanti kita coba ya. Mudah-mudahan tidak ada kebocoran dan langsung bisa bekerja dengan baik. Sementara instalasinya saya buat seperti ini. Saya akan mengetes saja sebelum saya hidupkan bahwa tidak ada bocoran-bocoran atau rembesan dari selang-selang, hubungan selang ya satu sama lain, sebelum saya hidupkan mesin RO-nya. Jadi saya yakinkan dulu bahwa semua sambungan-sambungan di sini tidak ada rembes ya. Ini saya barusan on-kan ya di sini, mesin bekerja, pompa bekerja. Dia melakukan pengisian full ke beberapa cartridge ya. Dan di sini saya baru lihat, baru mau melihat apakah ada kebocoran. Ini sekarang mesin dalam kondisi off karena menekan pressure yang ada di belakang tadi. Dia akan mematikan arus. Yakinkan tidak ada tetesan air, semuanya
Kalau ada jangan dipasang dulu, kita cek lagi kenapa ada tetesan, apakah kurang sempurna, masukin selangnya ya. Di belakang sana agak susah sih gitu. Oke ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya bukan expert, saya hanya mencoba dan mempelajari. Untuk selanjutnya saya mencoba memelihara sendiri mesin RO ini. Mudah-mudahan bisa menjadi membuka motivasi ya buat teman-teman yang punya RO yang kebetulan udah lama bagaimana mau mereview atau memelihara atau mau servis ya. Jadi saya bukan expertnya ya, sekali lagi mungkin ada salah juga di saya, tapi sejauh ini saya lakukan itu dan kondisinya baik-baik aja gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.